Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sukabumi gelar debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi tahun 2024 berlokasi di Gedung Grand Cikaro Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jumat 8 November 2024. Adapun tema debat berjudul percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang adaptif, unggul, dan berdaya. Pertanyaan daripada panelis tersedia dalam 7 subtema, diantaranya 1. Lingkungan dan tata ruang, 2. Investasi dan potensi ekonomi unggulan, 3. Penguatan infrastruktur, 4. Pelayanan sosial dan kemajuan kebudayaan, 5. Peningkatan kualitas SDM, 6. Reformasi birokrasi dan pesanan masyarakat, 7. Pluralisme dan toleransi beragama. Nur Laila, Palapa TV melaporkan. Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dengan demikian, dengan kemajuan sekarang, alat-alat teknologi yang canggih, maka teknologi harus diberikan peranan yang sangat baik dan sangat cukup untuk mewujudkan pelayanan prima yang lebih baik, sehingga pelayanan akan bisa dilaksanakan one stop service dalam satu unit kerja tersendiri, sehingga pada waktunya harus jelas persyaratannya. Jawaban dari pasangan 03 terkait dengan manajemen ASN, dan dalam 5 tahun terakhir ini kami sudah melaksanakan secara optimal apa yang ditentukan dari Kemenpan RB. Dan nilai profesionalitas kita, nilai merit kita sudah mencapai 290 dan ini sudah dinilai oleh Kemenpan RB. Kemudian nilai profesionalitas kita sudah mencapai 81,9 dan ini sudah masuk kategori tinggi. Selanjutnya kami nanti kalau ditakdirkan dengan pimpinan, kami akan menerapkan manajemen talenta seiring dengan meningkatkan nilai-nilai sistem. Dan kemudian juga saya mohon Pak 03 dalam 5 tahun terakhir salah satunya dengan memasukkan unsur digitalisasi oleh masyarakat. Sistem aplikasi bernama Menyala, itu akan bisa diakses untuk pelayanan publik, dan nantinya kita akan melakukan sistem pengaduan daring untuk mempercepat respon terhadap dengan menyatakan penghargaan sebagai kota telah penanganan dan ke depan kami akan mengembangkan Sukabumi. Ini menjadi tantangan fiksi bagi kita semua, bagaimana Kota Sukabumi akan semakin satu yang sangat mendasar dari sebuah kota, yaitu drainase. Ini sampai sekarang belum selesai, ya. Padahal membuat satu kota smart city itu diawali dengan drainase yang baik, ya. Kota yang modern tidak pernah banjir. 10 tahun masih ada banjir. Ini sangat prihatin sekali. Insya Allah sangat baik jadi sekali lagi kita awali infrastruktur yang sangat biasa, yaitu drainase, yaitu sampah, selesaikan sampah dan limbah lingkungan. Kita harus menggenjot promosi yang tidak biasa melalui konsep reality show untuk mempromosikan tradisional, kebudayaan modern maupun perfilman kurang mendapat perhatian, tidak sebagaimana yang disampaikan tadi. Sebagai contoh yang gampang, ketika mereka harus berangkat ke luar daerah, kurang mendapat perhatian dari Pemda, dan kami waktu itu membangun gedung akhir sebagai tempat untuk kegiatan para wisatawan. Namun hari ini gedung tersebut tidak penjelasan dari Pak 1. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 2,
yang secara tidak langsung ini memiliki komitmen untuk saling berkolaborasi bagaimana kita membangun budaya tradisional dan modern ke depannya. Sedangkan juga saya perlu menyampaikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 03 bahwa tampaknya karena kesibukan di DPR RI beliau kurang jadi hadir di informasi tersebut. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa gedung AMR sejak awal pembangunan telah disampaikan secara teori, secara skema, dan secara teknis tidak layak untuk menjadi gedung seni, sehingga tampaknya itu yang membuat tidak digunakan dengan baik. Terima kasih. Dan keamanan masyarakat. Beberapa faktor seperti ketimpangan sosial, kurangnya akses pendidikan, dan penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda berpotensi memperburuk masalah ini. Masalah kurangnya strategi yang berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam memberantas radikalisme dan ekstremisme. Pertanyaan, apa kebijakan strategis yang akan Anda terapkan untuk mencegah dan menangani ekstremisme, radikalisme dan terorisme di kota Sukabumi dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat? Waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai saat Anda mulai berbicara. Misalnya perbedaan dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri, Maulid Nabi, dan yang lain-lainnya. 3. Menciptakan kota Sukabumi milik sama. 4. Masjid Agung milik semua umat Islam. Yang kelima, Majelis Ulama Indonesia diisi oleh seluruh perwakilan ormas yang ada di kota Sukabumi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kota Sukabumi merupakan kota yang relatif aman dari hal-hal radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, pencegahan tetap harus dilakukan, salah satunya melalui pendidikan generasi muda tentang toleransi keberagaman di setiap sekolah. Itu sangat penting. Mengingat generasi muda adalah kunci dan generasi paling fundamental untuk menjadikan kota Sukabumi menjadi kota Sukabumi baru menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian kami percaya bahwa kebebasan beragama dan penghormatan kepada beragama agama adalah fondasi kota yang damai dan solid. Selain itu, pluralisme itu artinya tidak boleh ada lagi di kota Sukabumi bahwa hasil pembangunan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang atau golongan saja, tapi harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat kota Sukabumi, sehingga indeks ini atau agregat pengukur ketimpangan sosial kota Sukabumi yang selama ini di atas raihan provinsi dan nasional akan terkoreksi dengan baik di kemudian hari untuk kota Sukabumi tercipta. Terima kasih. Memberikan apresiasi. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon bom di salah satu gereja dan itu membawa korban meninggal dunia. Dan itu barangkali yang tadi disampaikan apa yang akan dilakukan oleh Paslon 2, strategi apa untuk memelihara kenyamanan toleransi yang sudah terwujud dengan baik pada hari ini. Ini bukan semata-mata tanpa upaya. Terima kasih. masih ada sisa waktu 17. Jadi bisa dikatakan beberapa sungai di kota Sukabumi sudah menjadi budaya sampah. Saya bikin solusi begini, kita harus konkret ya. Gimana kalau kita menggunakan unsur anak muda, kita buat tim namanya Restu Bumi, ya. Gimana anak-anak muda itu energi, semangat, inovatif, peduli terhadap lingkungan, kita buat tim, saya yakin tidak mungkin masyarakat tidak berubah hanya kita melihat sosok anak muda membersihkan sampah di setiap sungai tanpa malu, tanpa merasa jijik, tanpa merasa kotor. Kita buktikan di sini bahwa anak muda punya kontribusi. Terima kasih. Cilegon, Tegal, mereka sudah mendapatkan
Jadi kita jangan berpikir menambah tempat pembuangan sampah. Terima kasih. Cukup? Rumah al-ummah bersatu ummah. Yang utama adalah keluarga untuk anaknya. Selanjutnya pendidikan atau jenjang pendidikan selanjutnya adalah jenjang pendidikan formal yang ada di Kota Sukabumi, yaitu di sini ada dua, pendidikan formal swasta maupun pendidikan formal negeri. Dan pendidikan formal swasta maupun negeri ini harus distandarisasi, distandarisasi kemampuannya. Jangan seperti sekarang tersimpang jauh antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri berhimpun ada siswa sampai 2000, tapi ada sekolah swasta yang hanya 100 orang, bahkan hanya 50 orang misalnya. Ini adalah keteledoran budaya manusia, terutama adalah sektor pendidikan. Saya melihat sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Sukabumi pada tutup, Kartika Chandra, STMAS yang taman siswa yang asalnya tumbuh berkembang sekarang tutup, tidak ada siswanya. Ini adalah kesalahan besar dalam tata kelola sumber daya manusia di Kota Sukabumi. Sekali lagi, al-ummah yang pertama adalah di rumah tangga dan keterlibatan daripada keluarga-keluarga yang harmonis dan baik. Terima kasih. Saja yang mendapatkan nikmatnya ekonomi pada tahun tersebut. Bagaimana pasangan nomor 1 yang dimaksud dengan merata dan inklusi, padahal saudara sudah mengemban di Sukabumi ini paling tidak sudah. Terima kasih. Merespon apa yang disampaikan oleh paslon nomor 23. Itulah sebabnya kenapa kami pasangan serasi sejak awal sudah mendeklarasikan akan melakukan pemerataan infrastruktur. Kalau hari ini Cikole dinyatakan sebagai pemerintahan dan pusat ekonomi, maka sejatinya kami ke depan sudah ada dalam visi-misi kami melakukan pemerataan keramaian tersebut. Periode 5 tahun yang lalu kami juga berkomitmen untuk melakukan pemerataan ke wilayah selatan, tetapi karena takdir terjadi COVID selama 32 bulan yang menjadi Bapak Ibu sekalian, percepatan pembangunan daerah selatan akan mengeluarkan dan menaikkan daya ungkit dari program ekonomi kita ke depan. Kami berkomitmen dan mencatat dalam dokumen visi misi serta program unggulan kami bagaimana kami dalam program unggulan ini akan menghadirkan pemerataan wilayah utara selatan. Berbagai percepatan infrastruktur sudah kami sampaikan dalam dokumen visi misi dan program kami. Semuanya tidak lain dan tidak bukan agar daya ungkit pembangunan, daya ungkit ekonomi dan terjadinya ketimpangan gini rasio dapat kita minimalisir ke depan. Tentunya dukungan dari seluruh pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Terima kasih. Saya sebenarnya mungkin hari ini belum merata karena Cikole dan wilayah yang situ berbeda, maksudnya menjadi Kota Sukabumi. Kalau wilayah Racil itu baru masuk sekitar tahun 95, sedangkan Cikole menjadi kota sejak tahun 1914. Namun upaya-upaya yang kami pernah lakukan sebagai wali kota dulu, misalnya dalam pertama karena itu adalah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Demikian cara saya selesaikan bertemu Pak SBY 2 bulan lagi. Saya kira di IPB juga
sekarang sudah berdiri di Bacile, artinya itu akan mendongkrak pemerataan ekonomi di wilayah Bacile. IPB ini akan menjadi magnet bagi mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, dan itu adalah perguruan tinggi negeri pertama yang dibangun untuk warga Kota Sukabumi dan sekitarnya. Memberikan pertemuan yang sedikit dari Pak Jokowi untuk mewujudkan Bocili. Tanpa Bocili, Kota Sukabumi akan tertutup. Dengan tertutup kita tertutup, maka ekonomi pun sulit tumbuh. Hari ini barangkali akan ada Bocili dibandingkan siapa apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Terima kasih. Kemudian cara melakukan kedua semuanya hampir cantik, yang padahal wali kota itu harus mampu menjadi dinamisator pemimpin pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan juga pemimpin kemasyarakatan. Di sini kami tidak melihat program-program itu. Kalau hanya cantik, saya tidak bertanyakan dari mana dananya, karena APBD Kota Sukabumi selama akan kalimatnya konstitusi baru membangun pusat pemerintahan ke Cirebon. Saya kira ini ide saya dan sudah melakukan pemerintahan kami sampai dan kami untuk membangun yang akan memberikan dari penyelenggaraan. Cukup? Ide beliau sebenarnya yang tidak terrealisasi. Jadi kami berupaya bagaimana pemerataan keramaian, bagaimana pemerataan ekonomi, bagaimana daya mungkin ini juga dapat kita realisasikan. Kami pasangan nomor 1 berkomitmen kuat, sebagaimana tadi disampaikan oleh pasangan nomor 2, bahwa pusat ekonominya, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat juga pendidikan tidak hanya di Kecamatan Sukabumi. Itulah sebabnya hadirin sekalian, komitmen kuat kami sebagaimana telah kami cantumkan visi, misi, dan program unggulan kami melakukan pemerataan pembangunan. Kenapa pembangunan itu dilakukan pemerataan? Agar terjadi daya ungkit ekonomi baru di tiap-tiap wilayah. Insya Allah dengan semangat yang kuat, berkolaborasi dengan seluruh masyarakat, dan juga dukungan yang luar biasa dari para pemangku kepentingan, kita akan hadirkan Sukabumi yang serasi, Sukabumi yang penuh harmoni, Sukabumi yang penuh kesehatan, Sukabumi yang menghadirkan rasa nyaman, rasa aman, dan rasa indah. Bukan Sukabumi yang penuh dengan cacian, makian, dan kegiatan. Insya Allah kita berikan Sukabumi serasi dengan pemerataan pembangunan ke wilayah selatan. Saya kecil di Sukabumi dan remaja di Sukabumi. Saya sangat optimis. Saya juga sangat optimis untuk memajukan Sukabumi. Kita lihat ada produk domestik bruto regional. Sukabumi di bawah mutu. Saya cukup naikin aja 5% dari produk domestik bruto regional. Itu akan berlimpah, uang kita berlimpah. Untuk menyelesaikan semua masalah-masalah. Hanya 5%. Kabupaten Bandung 6,7%. Kota Sukabumi kita naikin 5%. Kuncinya, wali kotanya jujur dan amanah. Kuncinya jujur, amanah, patonah, dan tabligh. Itu wali kotanya. Kita naikkan 5%, PAD 5% terhadap produk domestik bruto regional. Karena sudah ada contoh 6,7% Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Prabu Muli, ya, jadi sekali lagi, saya 02 sangat optimis ya, dengan pembangunan Kota Sukabumi. Yang kedua, peningkatan produk domestik bruto regional
dengan menarik investasi. Ada dua. Yang pertama kolaborasi dengan pengusaha lokal bersama-sama untuk berinvestasi di Indonesia. Yang kedua menarik investor dari luar masuk ke kota Sukabumi. Memang waktu kita jadi sangat perlu dalam menata satu kota. Kita ini juga dalam Terbuka hijau sejak diterbitkannya undang-undang tentang ruang terbuka hijau, kami pemerintah daerah pada saat itu sudah menerbitkan perda tentang ruang terbuka hijau. Jadi beberapa hal yang dilakukan oleh kami sudah revitalisasi ruang terbuka hijau khususnya di kawasan Cibite, kemudian dan tanah kemarin sudah terbukti dan memang kemudian data ruang terbuka hijau dari 8% dan pengembangan kita sudah mencapai 64,48 hektar dan jumlah kota menjadi 81,10 hektar. Taman kota sudah mencapai 265,0 hektar sehingga totalnya atau terbuka hijau sekarang sudah mencapai 411,9 hektar. Depan kami tentu akan melakukan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dan dengan penataan kawasan dan tujuan yang memberikan insentif dan distribusi untuk swasta agar swasta pemerintah warga dapat memelihara untuk pelestarian lingkungan. Itu sudah tercantum dalam program prioritas kami di 13 kabupaten atau yang dilakukan kolaborasi dengan kabupaten. Kita tidak bisa bergantung hanya menggunakan kota saja. Dan kabupaten memberikan ruang juga. Salah satu contohnya PPT memberikan kesempatan kepada kita 1.400 hektar tanahnya untuk dikerjasamakan secara ekonomi. Dan ini akan apa? Jangan sampai tadi juga Kabupaten Timur akan berdampak kepada kota. Dan kita tidak lupa seperti itu. Bagaimana penataan Belanda yang dibaik dengan tata ruang. Tapi kita tidak bisa menutup investasi. Kita butuh perumahan yang akan juga menarik karena inilah sebetulnya tantangan ke depan kita harusnya dari pemikiran dari pemerintahan yang adaptif yang menepati bagaimana investasi berjalan dan ruang terbuka hijau memberikan satu pemahaman terhadap kota seperti ini. Memang ruang terbuka hijau ini sangat perlu dalam menata satu kota. Kita ini juga dalam kita maklumi bahwa APBD kita ini cuma 1,5 triliun. Bagaimana kita akan menopang supaya keadaan naik? Kita memaklumi kita tidak punya sekedar. Bagaimana kita ini dan kita tidak punya BUMD. Apakah setuju kalau kita ada BUMD sepertinya PD pasar, PD parkir, PD wisata, PD perdagangan, atau PD agro, sehingga PHP kita juga bisa harus menopang. Jangan tergantung kalau saja itu. Apalagi tadi tanggal ini janji-janjinya banyak juga, harus juga jawab. Jadi kalau kita tidak punya inovasi, apa yang harus dilakukan? Misalnya kita hanya tergantung pada PDB. Demikian juga tidak sejauh mana tadi proposan. Kita kan harus membangun. Kita tidak bisa jangan saja hanya mengembangkan PDB. Cukup yang dilakukan kolaborasi dengan kabupaten. Kita tidak bisa bergantung hanya menggunakan kota saja. Dan kabupaten memberikan ruang juga. Salah satu contohnya PPT memberikan kesempatan kepada kita 1.400 hektar tanahnya untuk dikerjasamakan secara ekonomi. Dan ini akan apa? Jangan sampai tadi juga Kabupaten Timur akan berdampak kepada kota. Dan kita tidak lupa seperti itu. Bagaimana penataan Belanda yang dibaik dengan tata ruang. Tapi kita tidak bisa juga menutup investasi. Kita butuh perumahan yang akan juga menarik karena inilah sebetulnya tantangan ke depan kita harusnya dari pemikiran dari pemerintahan yang adaptif yang menepati bagaimana investasi berjalan dan ruang terbuka hijau memberikan satu pemahaman terhadap kota seperti ini.
bagi koalisi serasi mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada KPU, Bawaslu, Paslon 02 dan Paslon 03 apabila dalam tahapan tadi ada hal-hal yang tidak berkenan dari kami maupun para relawan kami, sekali lagi kami mohon maaf. Kami meyakini di tanggal nanti 27 November siapa yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadir di sini untuk menjemput takdir dengan melakukan ikhtiar sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, kami meyakini bahwa kehadiran kami adalah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari para pemimpin-pemimpin pendahulu kami. Seluruh hal baik dari para pemimpin pendahulu kami akan kami lakukan, akan kami tingkatkan demi kebermanfaatan yang bebas untuk warga Kota Sukabumi. Saudara-saudara, ada budaya yang baik di setiap pergantian kepemimpinan wali kota dibuktikan dengan tradisi dimulai dari pergantian Ibu Moli pada saat menjadi wali kota dilanjutkan oleh Pak Musli tersebut yang sebelumnya Pak Musli sebagai sekretaris daerah pada saat yang menjadi Moli. Dari Pak Musli 2 periode dilanjutkan kepemimpinan itu kepada Pak Haji Muhammad Murad yang sebelumnya Pak Haji Muhammad Murad adalah sebagai sekretaris daerah bersama Pak Musli. Dari Pak Haji Murad kepemimpinan itu dilanjutkan kepada Pak Haji Ahmad Fahmi yang sebelumnya sebagai wakil wali kota Tangerang. Hari ini kami juga insya Allah akan melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua dengan tetap akan melanjutkan dan meningkatkan program serta kebijakan para pendahulu kami yang sudah kita beli. Mari kita mewujudkan Kota Sukabumi yang serasi, yang harmonis, penuh santunan dan penuh kesatuan di antara setiap elemennya. Insya Allah kami akan tetap menjadi pilihan yang tepat bagi warga Kota Sukabumi untuk 5 tahun yang akan datang. Mari kita sama-sama melanjutkan perjalanan kereta pembangunan Kota Sukabumi menuju kota yang kreatif, religius, dan berdaya saing. Serasi. Hatur nuhun. Suasana pilkada yang sehat, pilkada yang bermartabat, pilkada yang lahir dari semangat pesan-pesan positif kepada masyarakat. Bukan pilkada yang mengeluarkan kalimat-kalimat cacian, makian, atau fitnah. Karena seorang pemimpin akan lahir dari hal-hal yang baik, bukan dari keburukan. Hadirkan suasana Sukabumi kondusif, suasana Sukabumi aman. Karena ini Sukabumi kita dan kita adalah para pelaku sejarah ke depannya. Terima kasih, selamat berjuang, selamat menghadapi 27 November mendatang dan buktikan Serasi akan memimpin Sukabumi. Terima kasih. Adalah mencari pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mampu mensejahterakan, memakmurkan rakyatnya, bukan omong-omong. Saya sudah membuktikan 2 angka, 1000 kepala keluarga miskin sekarang menjadi sejahtera, 121 lembaga pendidikan sudah saya bangun, 198 lembaga yang sudah saya dirikan, dan 8 negara dunia ini yang sudah berhubungan dengan semua ini saya selesaikan dalam tempo 20 tahun dengan dana abadi. Dana abadi bukan hanya omong-omong, ini sudah saya implementasikan selama 20 tahun. Saya akan menunjukkan dana abadi di Kota Sukabumi melalui dana abadi 3 RT dan abadi tingkat Kota Sukabumi, insya Allah. 50 tahun yang akan datang tidak akan ada lagi yang miskin dan yang nganggur produktif. Yang nganggur produktif tidak ada, kita selesaikan. Kemudian selanjutnya saya bersumpah jujur dan amanah. Saya bersumpah jujur dan amanah untuk memegang Kota Sukabumi.
please. Jangan diolok-olok. Ya, ini sifat Rasul. Jangan diolok-olok saya. Ini sifat Rasul. Kayak 02 akan 9 sifat Rasul. Sidik, amanah, jujur, dan tabligh. Terima kasih. Pak Bobi lanjutkan. Karena saya sangat senang. Saat ini Mas Kabri membuka pemimpin yang juga hadir ketika saat kapan saja, ya. Tapi akan Mas Kabri lagi. Ayo waktu untuk berubah dan ayo waktu melangkah ke depan dengan kekuatan ini. Ayo waktu ayo sakit lebih banyak. Ayo waktu dengan sekarang ini. SMA Isunya Rencana orang belum kaji nomor saya dulu tahun Sarayana 20 suka berapa? Mari kita berikan bersama terus kami lebih baik dari waktu kita dan berdoa bersama. Terima kasih semuanya. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sampurasun. Kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Untuk seluruh warga Kota Sukabumi yang saya cintai dan saya banggakan, inilah saatnya Anda menentukan waktunya menentukan nasib Kota Sukabumi 5 tahun ke depan, karena Anda lah yang akan memilih calon wali kota dan wakil wali kota. Supaya tidak bingung, saya beri 3 syarat. 1. Lihat track recordnya. 2. Lihat apakah dia memahami, mengenali karakter masyarakatnya. 3. Lihat kemampuan pemimpinnya dan tekad serta niat untuk memimpin secara jujur, adil, profesional, dan aman. Kami pasangan maju, Pak Andri Hamami adalah warga Kota Sukabumi. Sejak kecil dilatih oleh kakeknya dan oleh bapaknya sebagai pengusaha dan tumbuh menjadi pengusaha yang kuat, tangguh, dan berhasil. Saya adalah birokrat yang mulai dari golongan 1 sampai habis dan terjun di politik. Survei dilakukan oleh Fakultas Statistik dan Politik Unpad dan Fakultas Akuntansi tahun 2015 menyatakan bahwa pengelolaan anggaran, akuntabilitas anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain-lain Kota Sukabumi terbaik sejauh barat. Dan kepemimpinan terbaik sejauh barat dari Unpad tahun 2015 dipegang oleh Wali Kota Muras. Dari kolaborasi diharapkan dengan pengusaha itu lebih memungkinkan memajukan Kota Sukabumi yang akan datang. Dan tidak mudah dilakukan. Saya dan tadi Pak Bobi ada pantun, saya tidak mau pantun sedikit. Nanti ditutup oleh Bali. Lamping mana, lamping mana? Lamping rahayu berobat lapangan. Mending mana, mending mana? Mending mana, berobat pengalaman. Terima kasih. Kayaknya lebih enak, lebih segar kalau dulu sama pantun. Tapi biasanya ada takut juga kalau saya berpantun. Tapi harus ada cakepnya. Yang nggak bilang cakep saya sepahin juga.
Upin dari Cisaat. Senangnya pakai baju coklat. Jadi pemimpin harus sayang rakyat. Suka maju pasti masalah. Masih ada sisa waktu 20 detik ini dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Terima kasih untuk para panelis untuk naik ke panggung. Ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi. Masing-masing pasangan calon masih tetap di atas panggung. Seluruh pasangan calon mohon melanjutkan dengan berfoto bersama ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi tahun 2022. Menyampaikan terkait hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, tidak hanya saat debat terselenggara, bahkan secara skor yang dilakukan bersama pimpinan dan teman-teman paslon. Seperti yang kami lihat tadi, ekspresi yang disampaikan oleh pasangan calon, alhamdulillah mencerminkan bahwa kita mengikuti kegiatan ini dengan begitu semarak, ada semangat yang saya kira masih cukup positif. Yang penting tentu saja suhu politik ke depan sama-sama kita upayakan untuk tetap sejuk ya pilkada kita. Meskipun di satu sisi betul harus semarak, harus ekspresif, tapi kan juga harus kondusif. Baik. 3 kali, tapi ada juga yang 1 kali. Jujur karena memang pendeknya tahapan pilkada dan kami juga harus menyiapkan banyak hal dalam waktu yang berbarengan ya, dan ada banyak pertimbangan lain juga termasuk resiko terkait keamanan dan seterusnya ya. Tapi alhamdulillah substansi dari pelaksanaan debat di mana seluruh paslon dapat menyampaikan kepada masyarakat gagasan, visi misi dan programnya, demikian pula masyarakat di sisi lain dapat menangkap informasi secara utuh dan detail. Insya Allah sudah terjawab dengan debat 1 kali. Tidak apple to apple kalau kemudian membandingkan antara 10 tahun yang lalu dengan 5 tahun kemarin. Kenapa? Kita mengalami pandemi COVID yang lebih dari setengah pemerintahan setengah masa jabatan saya itu terpengaruh dengan COVID. Ya. Jadi tidak apple to apple. Ketika kita bertahan, bahkan ada kenaikan meskipun sedikit, itu sudah luar biasa ya APBD kita. Beberapa waktu tata ruang ini kan sudah harus sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2022 terkait RT RW. Tidak bisa juga masalah bencana, musibah ini dikaitkan dengan kelalaian atau kelalaian pemerintah. Di sana juga ada peran dan tanggung jawab swasta, peran dan tanggung jawab masyarakat. Jadi mari sama-sama kita jangan hanya mengkritisi, mari sama-sama kita beraksi, dan mari sama-sama kita bangun Sukabumi. Pas soal tadi smart city, Tanyakan apa yang dijawab ya gitulah. Dan para relawan sudah menyelesaikan proses debat, alhamdulillah berjalan lancar. Ada waktu 2 minggu lagi kurang lebih kami akan fokus terus untuk mensosialisasikan program kami tidak ke masyarakat untuk menjemput insya Allah kemenangan di tanggal 27 November. pasangan 02 tadi merasa sudah tersampaikan visi-misinya atau belum Pak? Oh, sudah. Misi-misi sudah disampaikan. Sudah puas Pak? Karena kita dibatasi dengan waktu, saya harus cukup puas. Karena memang semua paslon juga punya waktu yang sama, kesempatan yang sama. Saya cukup puas, tapi saya akan rilis lagi visi-misi kita, terutama akan dalam dan mempertajam 18 hari ke depannya. Seperti itu untuk menyampaikan visi-misi daripada norma. Pak, kemarin kota Sukabumi ini sempat terkendali, sempat ada sorotan mengenai Tidak ada di dunia ini kota modern yang banjir.
Ya, kecuali tata kelola infrastruktur yang paling mendasar adalah infrastruktur drainase. Contoh di kota yang baru ya, umpamanya di kota wisata, PSD, itu tidak pernah banjir karena mereka sudah mendesain IKN itu nggak akan banjir karena dia desain drainase yang paling utama. Nah di kota Sukabumi ini tidak pernah diperhatikan drainase ini, ya seperti itu. Tidak pernah ada gorong-gorong yang besar, ada ceritanya ada, tapi itu tidak berfungsi dengan baik. Ya. PPN kan 11%, ya kan? Kemudian PPH-nya 2,5%, pajak badannya 21%. Nah, ini cukup longgar sebetulnya. Kita jalankan undang-undang ini, peraturan-peraturan ini dengan sejujur-jujurnya, seamanah-amanahnya. Kita kolaborasi, tentu saja pemimpinnya nggak boleh pungli dan wali kota, wakil tidak boleh dikasih uang. Ya, jangan dikasih uang. Jangan kerjasama dengan wali kota dan wakil menjalankan undang-undang. Gitu. Kenapa? Itu kan nggak mungkin. 11% PPH, pajak badan. Semua yang ada di kota Sukabumi itu ada regulasinya, ada undang-undangnya, peraturan pemerintah. Kita laksanakan dengan jujur dan amanah. Pengusaha kita rangkul, tidak ada pungli Rp1 pun. Itu keren. Tidak ada pungli dari wali kota dan lain sebagainya. Rp1 pun, ya. Itu, ya. Tolong dicek. Jadi kayaknya ada semacam revolusi dan pasti tiga-tiganya semua masuk. Ingin berikan terbaik untuk masuk. Dan kemarin siapa yang terbaik itu. Mas Bobi tadi saat Bapak tarik singgung sebagai seorang wali kota yang paling beda dari yang lain di sini ya. Sistem supaya terkesan. Kang Bobi ada 17 program strategis yang disetorkan ke KPU. Nah, 1 tahun menjalankan 17 program strategis itu butuh berapa anggaran sih? Pertama di data itu kan tidak boleh KPK, kecuali yang meninggal di badan. Jadi ada yang KPK. Tiga rasanya disiplin ya. ATK ya. Alat KPK. Jadi tidak ada staf saya yang bolak-balik memberi informasi. Kecuali yang lain ada yang bolak-balik staf yang memberi informasi arah dan tapi secara keseluruhan berat ini bagus. Kita juga Pak terkait ya saya sudah tanya tadi ya katanya yang tim yang lain kan boleh bolak-balik ini ada tim saya yang ke depan saat itu dilarang saya juga karena saya tahu saya ini apa Pak, apakah sudah merasa tersampaikan visi dan misinya melalui debat publik ini? Ya, kalau secara singkat, ya iyalah. Tapi kalau secara keseluruhan sulit. Dan menyampaikan 4 menit itu nggak bisa semua sampai. Jadi hanya saja. Di debat juga kita kan ada kesulitan menyampaikan informasi. Tapi tadi ada closing statement dan ada tadi saya sampaikan, saya ini kan lahir di kota Sukabumi. Sampai hari ini saya baru melihat banjir seperti ini. Seumur hidup saya baru melihat banjir seperti ini. Padahal hujannya tidak sebesar seperti biasa. Hujan besar di kota Sukabumi biasa, dan angin biasa. Tapi hujan kemarin mungkin kurang dari 3 jam, kami hampir meragak banjir. Ini ada apa? Mungkin ini tata kelola lingkungan hidup dan tata kelola pembangunan kultur yang tidak match dan lingkungan hidup dan drainase ini mungkin menjadi PR yang berat di jalan raya. Adik-adik kan orang Sukabumi tidak pernah ada banjir di jalan raya dan yang tepat ini ya harus saya lihat ya ini kan biaya cukup besar dengan membangun trotoar. Kalau drainase tidak bagus, terpaksa harus dibongkar daripada itu menjadi banjir kembali.
Saya kira kota kita ini kota yang cantik. Kemiringannya 30%. Rasanya menjadi aneh kalau kota kita ada banyak. Pak, 5 tahun belakang Bapak wali kota terpaham 5 tahun menjadi DPR RI. Apakah akan melanjutkan konsep yang 5 tahun lalu atau menjadi visi misi yang baru, Pak? Yang baik-baik harus kita lanjutkan. Yang kurang baik kita lihat perubahan harus adaptif. Isinya adaptif, adaptif. Memang harus perubahan itu keniscayaan. Jadi kita harus terus belajar melihat perubahan dan menyesuaikan dengan perubahan. Pak, tadi sempat disinggung. Itu kan bukan pendapatan PAD, nggak selalu signifikan. Ya, PDRB dikaitkan dengan PAD tidak signifikan. Justru tadi saya sampaikan, ya saya pikir Pak Prabowo kalau aman tapi mengaplikasikan perencanaan dengan niat yang baik, mengelola tata pemerintahan, mengelola sumber daya yang ada, itu bagian mudah. Kalau kita tidak punya sumber daya. Tadi lebih sama.